Dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh selalu menyimpan ragam keindahan alam yang penuh pesona. Di kawasan inilah ujung paling utara Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera berada. Iklim sejuk dan cuaca yang kerap berkabut akan menyambut siapa saja yang akan menjejakkan kaki di Tanah Gayo. Ada kesenian dari dataran tinggi Gayo yang hingga saat ini masih terus dilakukan dan menjadi nafas masyarakat Gayo, yaitu seni bertutur yang disebut sebagai didong. Mas kusigewi kati lepas emas kuawewi kuae deras emas kuina ngelale anggota. Selain tari bines, dataran tinggi Gayo juga memiliki kesenian tradisional lain yang masih terus bertahan di tengah gerusan zaman. Kesenian ini bernama Didong Gayo. Nama Salman Yoga S, lahir besar di Takengon, dari lingkungan penggemar pacuan kuda dan didong Gayo. Bagi Salman, didong adalah keniscayaan orang Gayo. Didong sebenarnya adalah Gayo itu sendiri. Jadi tanpa didong tidak bisa kita sebut Gayo. Tapi Gayo bisa kita sebut tanpa didong, dia akan kekurangan ruh. Sogo mana telas. Sebagai sebuah peradaban dan kebudayaan yang pernah agung di masa lalu melalui kerajaan Linge. Salah satu kesenian tradisi masyarakat Gayo yang pada awalnya merupakan bagian dari media syiar atau dakwah Islam. Didong Gayo adalah sebuah perpaduan berbagai unsur seni, melebur sebagai kesatuan yang kompleks namun menawan. Kesenian ini bisa digolongkan merangkum beberapa jenis kesenian, diantaranya adalah seni suara, kemudian seni gerak, bisa kita sebut dengan seni tari, kemudian ada pelakonan seni teater, kemudian di didong juga ada semacam seni kolaborasi yang itu muncul seketika tanpa melalui persiapan, jadi dia bersifat improvisasi. Didong Gayo adalah identitas masyarakat di dataran tinggi Gayo. Kesenian yang paling mempunyai interest dalam masyarakat Gayo, artinya satu jenis kesenian yang paling banyak digemari oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah kebudayaan Gayo. Didong dimainkan dalam kelompok, dipimpin oleh Ceh yang melantunkan syair-syair lagu. Lagu tipe kiri. Lagu serkaro negeri. Tepok ya tetahi. Dalam satu grup biasanya paling tidak ada 15 orang, paling banyak sampai 45 orang satu grup. Itu bentuknya melingkar.
Didong dimainkan dalam kelompok, dipimpin oleh Ceh yang melantunkan syair-syair lagu. Hati lepas emas. Ceh Didong dituntut memiliki bakat yang komplit dengan kreativitas tinggi. Syaratnya adalah dia harus mempunyai suara merdu. Ini syarat utama, tidak boleh tidak. Syarat kedua, dia harus mampu mengkoordinir para pedidong-pedidong yang lain. Artinya seorang Ceh Didong, seorang pemimpin Didong adalah seorang manajerial. Syarat ketiga adalah Ceh Didong juga harus mampu mencipta syair. Baik syair yang diciptakan beberapa hari ke belakang maupun syair-syair yang diciptakan seketika secara spontan ketika sebuah Didong Jalu sedang berlangsung. Didong sangat populer karena merupakan entitas kehidupan masyarakat Gayo itu sendiri. Didong sebenarnya bukan hanya sekedar kesenian, karena kita sebut kesenian, dia hanya mempunyai fungsi tunggal, yaitu sebagai hiburan semata. Tapi Didong mempunyai 5 fungsi sekaligus. Fungsi pertama, esensinya sebagai kesenian, dia menghibur. Fungsi kedua, dia sebagai media kritik sosial. Kritik terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi, mereka aktualkan. Kritik rakyat terhadap penguasa, terhadap rezim, terhadap pemerintahan. Fungsi ketiga Didong adalah sebagai media penyebaran informasi. Ceh tempo dulu bukan hanya sekedar seniman pelaku Didong, tapi dia juga adalah seorang syekh, seorang ulama yang memanfaatkan media kesenian ini sebagai media siar agama, media mempublikasikan tentang satu kejadian di tempat lain kepada tempat lain, mempublikasikan program pemerintah, bahkan mempublikasikan satu fakta sejarah dari generasi ke generasi, menceritakan satu fenomena sejarah, satu fenomena alam, baik itu bencana atau apapun, dari satu generasi ke generasi, dari satu waktu ke waktu yang lain. Media keempat, Didong adalah sebagai media aktualisasi diri. Setiap kampung di wilayah Gayo, di kabupaten manapun itu, setiap kampung mempunyai satu grup Didong yang dalam masyarakat lokal mereka sebut dengan klub. Media yang terakhir Didong adalah sebuah media menginkludkan bagaimana Didong bisa menarik massa. Ketika Didong sudah dilantunkan, ketika Didong sudah dipertandingkan, masyarakat akan berkumpul. Dan ketika masyarakat berkumpul, apapun yang dikatakan oleh Didong, apapun yang disyairkannya, itu bisa muncul seketika. Serupa dengan Bines, pakaian yang digunakan pedidong adalah kerawang Gayo yang dihiasi relief penuh makna. Relief yang juga menjadi fondasi bagi para seniman Didong untuk bertutur. Kemudian yang segitiga ini disebut dengan pucuk rebung. Salah satu filosofi bahwa setinggi apapun derajat seorang, setinggi apapun ilmu seseorang, dia harus tetap berpatokan bahwa di atas segala kekuasaan masih ada Allah yang berkuasa. Nah, di segala kebesaran kaki, di kepanjangan kaki atau di jejak, jadi manusia harus juga berpijak kepada tanah. Di dataran tinggi Gayo, akar tradisi berpadu dengan panorama alam yang mencenangkan. Danau Laut Tawar atau Lut Tawar adalah salah satu bentang alam yang tak pernah gagal memancing decak kekaguman. Berada di tepian Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, danau ini memiliki luas mencapai 5.472 hektar. Begitu luas hingga menyerupai laut di tengah pegunungan. Danau Lut Tawar menyediakan cadangan air terbesar bagi separuh warga Provinsi Aceh. Takengon bertengger di dataran tinggi berhawa sejuk, 1.200 meter di atas permukaan laut.
Dalam bahasa Aceh, takengon berarti tikungan atau kelokan. Kata yang mewakili kondisi jalan untuk mencapai kota kecil ini. Bicara takengon, tentu tak luput dari aroma kopi Gayo yang tersohor. Dari kawasan inilah Arabica Gayo yang mendunia berasal. Sejarah takengon tak lepas dari kehadiran orang-orang berkebangsaan Belanda pada 1904 silam. Konon, kedatangan Belanda sangat erat kaitannya dengan kondisi tanah di Takengon yang sangat cocok bagi tembakau, damar, dan tentunya kopi Arabica. Kopi pertama kali ditanam di dataran tinggi Gayo pada 1908. Sejak saat itu, perkebunan kopi menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Gayo. Budaya minum kopi pun mulai berkembang di masyarakat suku Gayo. Kedai kopi menjadi pusat kehidupan. Tempat masyarakat Gayo bersantai sejenak, berbincang, dan memupuk eratnya kekerabatan. Tidak hanya kedai dengan khasnya kopi tarus, Takengon juga markas bagi tulang-tulang kopi Gayo. Siapa yang tak kenal gudang kopi Aman Kubah? Saksi sejarah yang telah mengantarkan perjalanan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo menuju seluruh pelosok dunia. Aman Kubah kini dikelola generasi ketiga, Ikrar namanya. Dari gudang tua di kawasan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah inilah usaha kopi rakyat bertransformasi. Sejak awal berdirinya, gudang ini adalah pusat transaksi kopi. Kalau persisnya itu sekitar tahun 46. Tahun 46, setelah Belanda keluar dari Aceh, langsung untuk lahan-lahan kopi yang sudah ditanami sama Belanda itu, dulu diambil alih oleh namanya PNP. Jadi perkebunan khusus untuk kopi kemudian dikelola oleh si Aman Kubah ini. Menampung seluruh hasil kopi dari perkebunan di wilayah Gayo, mencakup Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Menjelma menjadi usaha pertama pengumpul hasil panen kopi Gayo. Di tahun 1958, pengumpul kopi Aman Kubah mulai beroperasi di gudang besar ini. Dan lebih dari 70 tahun kemudian,
gudang kopi ini masih terus berjalan dengan sederhana. Para pekerja memilah biji-biji terbaik dengan cara manual. Sekitar 8 orang yang tetap, yang harian 25-an. Selama puluhan tahun, gudang kopi ini hanya mengolah kopi menjadi green bean. Mengekspor setidaknya 1.200 hingga 1.500 ton biji kopi per tahun ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa juga Asia. Kini, 100 tahun sejak Arabica pertama ditanam, kopi dari Tanah Gayo menjadi salah satu kopi terbaik dan paling mahal di dunia. Umumnya itu kita sudah tahu lah, mulai dari aroma sampai kekentalan, asamnya juga asam yang tidak begitu asam sekali, terus memiliki karakter earthy atau berasa tanah. Itu salah satu mungkin yang bisa disebutkan itu. Dengan beragam potensi alam, seni budaya, dan ritual tradisional yang masih dipertahankan, Tanah Gayo adalah kekayaan Indonesia yang tak ternilai harganya. Jarake sogomana telas sogomana telas Janyong mi koramu sakit dayung batang gesing Janyong mi koramu sakit dayung batang gesing Kering komeri nanti bumi kemana beje Janyong mi koramu sakit dayung batang gesing Janyong mi koramu sakit dayung batang gesing Kering komeri nanti bumi kemana beje Gayo ina kota kengan Gayo kota kengan sota kengan sejuk bengi pupuh jerakulas gayoni iwani seni noto seni gayo kudena ngelolongonan kota kengan baori jo salopiemon so umah janoto si pitu ruang abang-abang